Putri, apakah Anda tidak terkejut? Kamu, Maafkan hamba, karena terlambat menyelamatkan. Mohon maafkan hamba Putri. saya baik-baik saja. Bangunlah dan terima kasih Putri. Menghadap Putri, menghadap Putri. Bangunlah. Bawa dia pergi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan, apakah Anda pernah mengunjungi desa Tianping belasan tahun yang lalu? Desa Tianping, saya memang pernah ke sana. Saat itu sedang hujan. Apakah Anda ingat seorang gadis yang menggendong beras? Anda adalah gadis itu, saya ingat saya memberikan Anda gembok emas. Saya menjual gembok emas itu untuk membayar dokter mengobati ibu angkat saya. Semua berkat Tuan yang menyelamatkan nyawanya. Jasa kecil tidak layak disebut. Tapi bagi saya itu sangat berkesan. Lapor Putri untuk menghindari kejutan pada Putri dan menjaga kesehatan Putri. Biarkan Fei Yan mengantar Putri kembali ke istirahat sebentar. Hamba akan memanggil tabib istana untuk memeriksa denyut nadi Putri. Baik, Khawatir masih ada kaki tangan pembunuh yang bersembunyi. Untuk keamanan, mohon izin Putri agar hamba mengantar Putri kembali ke istana. kalau begitu terima kasih Tuan, silakan Putri. Adik, bukankah kamu ingin menyatakan perasaanmu pada Asi? Dia sudah pergi, cepat kejar dia. Sekarang situasinya, kacau, bukan waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Saya lebih baik kita temui Tuan Luo dulu. Selesaikan urusan Penteng dulu. Apakah kamu akan memberikan gembok panjang umur ini padanya? Hamba Yuanjie menghadap Kaisar. Terima kasih Kaisar. Mendengar dari Kasim Peng, pagi ini Deshan diserang dan Anda yang menyelamatkannya. Sebenarnya hamba pernah bertemu dengan Putri Deshan sebelumnya. Melihat Putri dalam bahaya, tentu saja hamba akan berusaha menyelamatkannya. Apakah Anda pernah bertemu Deshan sebelumnya? Ingat dulu hamba berdagang jauh. Melewati desa Tianping, kebetulan ada badai besar. Melihat seorang gadis kecil menantang badai membantu orang memindahkan beras. Setelah ditanya, ternyata ibu angkatnya sakit. Miskin dan sakit gadis Kessel itu terpaksa keluar bekerja keras untuk menghidupi ibu angkatnya. Saya melihat dia begitu berbakti, sangat langka. Lalu memberikan gembok emas untuk membantunya. Kemudian lewat lagi di sana ingin bertemu dengannya lagi. Tapi sudah tidak tahu kemana perginya. Hari-hari Dahan menjembara di lower. Sungguh tidak mudah. Putri hari ini bisa bertemu kembali dengan Kaisar. Ini adalah balasan kebaikan. Sehingga asal-usul Putri bisa dibuktikan. Lapor Kaisar. Saya sedang merencanakan acara amal di ibu kota. Semua harta karun sudah dalam perjalanan. Di antaranya ada sebuah guci perunggu, naga dari dinasti Han. Saya ingin mempersembahkannya kepada istana, semoga Kaisar berkenan menerimanya. Tidak perlu mempersembahkan, saya akan membelinya dengan 1000 tael untuk amal. Tidak ingin ketinggalan dalam berbuat baik. Saya mewakili para korban bencana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaisar. Perbuatan baik. Istana tidak hanya akan memberikan uang, tetapi juga tenaga. Saya telah memerintahkan Xiao Fujian untuk membuat sejumlah perhiasan emas untuk ikut serta dalam acara amal. Ini adalah contoh desain perhiasan emas yang akan dibuat. Perhiasan emas ini diawasi dan dikerjakan oleh Jin Duolu dan dibuat oleh toko perhiasan terkenal di kota Jian Jinhao. Ini adalah pemilik Jian Jinhao, Jin Duosho. Benar-benar muda dan berbakat. Di usia muda sudah menjadi pemimpin toko. Terima kasih atas pujiannya Pangeran Yuen. Baik, untuk acara amal nanti akan dibicarakan oleh Luo Qingjia dan Pangeran Yuen. Saya akan meninggalkan istana untuk memeriksa kondisi bencana. Guo Kongkong, tolong atur agar Pangeran Yuen tinggal sementara di istana. Saya bisa berdiskusi dengan Luo Qingjia tentang pembuatan perhiasan emas. 2 Pangeran Yuen bisa bersantai dan berbincang dengan Deshan. Saya bersujud dan berterima kasih kepada Kaisar. Jalan tidak akan sampai jika tidak dilalui, hal tidak akan selesai jika tidak dikerjakan. Kakak kedua saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya tidak pergi, saya sudah sampai sejauh ini. Hanya saja apa yang saya lihat sekarang. Bukan pemandangan indah seperti yang kita bayangkan. Hanya ada satu orang lagi. Apakah itu bisa menghalangi jalanmu dan membuatmu takut untuk mengubah arah? Yuanjie bukan orang biasa. Yuanjie adalah penyelamat ASI. Dia berada di urutan pertama daftar penyelamat ASI. Dan saya hanya di urutan ke-7. Mungkin nenek dan ibu kedua memisahkan mereka. Mungkin ASI sengaja memberitahumu agar kamu mundur, siapa tahu apa yang dia pikirkan. Jika kamu tidak mencoba dan langsung menyerah, apakah kamu rela? Baik, anggap saja saat itu ASI tidak ingin terlalu tinggi sehingga mengatakan hal itu. Tapi tadi kamu juga sudah lihat Yuanjie tampan dan berwibawa. Dan ASI memang jodoh yang serasi dengannya. Kamu dan dia juga pasangan serasi yang sudah lama bertemu. Dari segi pertemuan Yuanjie lebih dulu bertemu ASI. Dari segi jodoh mereka bisa bertemu kembali. Sepertinya lebih dalam dari yang kualami. Dunia berubah, orang pun berubah.
Asi coba bergaul dengannya. Jangan-jangan mereka akan saling mencintai dan cocok. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mengucapkan janji abadi pada Asi. Apapun ikatan cinta seumur hidup, tapi kamu membuat gembok panjang umur untuknya. Siang malam memikirkannya, jerih payahmu, berbuah benih cinta sudah tertanam. Menyerah begitu saja tampaknya bodoh. Gembok itu hanya tiruan yang kubuat ulang. Sekarang yang asli sudah ada di depan Asi. Kamu pikir dia masih butuh barang palsu seperti aku? Gemboknya palsu tapi perasaannya nyata. Setidaknya biarkan Asi tahu kamu punya niat seperti itu. Adikku, aku benar-benar tidak ingin kamu menyesal. Putri sudah minum teh penenang yang diresepkan tabib. Keadaan mentalnya jauh lebih baik. Sekarang jam berapa? Hampir jam 9 malam. Jam 9 malam sebelum tidur aku sudah berulang kali mengingatkan kalian. Setengah jam kemudian harus membangunkanku. Aku ingin menemui keluarga Jin. Hamba ingat tapi Putri baru saja tertidur. Keluarga Jin sudah datang. Hanya meninggalkan kotak brokat dan sepucuk surat lalu pergi. Apakah itu Jin Dosho? Dia bilang Putri sedang terkejut tidak ingin mengganggu. Aku sangat marah pada kalian. Mana suratnya? Untuk Putri Deshan dari rakyat jelata Jin Duosho. Mengetahui Putri bertemu kembali dengan pemuda berkuda putih. Hati ini merasa senang. Dulu pernah berjanji untuk membuat gembok panjang umur untuk Putri. Sekarang sudah selesai dibuat dengan tulus dipersembahkan. Tepat sebagai ucapan selamat atas pertemuan Putri dengan sang penyelamat. Rakyat jelata Jin Duosho dengan tulus berharap. Dewa Bulan memberkati jodoh baik berlanjut. Jin Tong Nyu Lian Shuang Ying Hua Kai, Ji Kuo Yuan Meng Ding. Dari rakyat jelata Jin Duosho. Gembok panjang umur ini sangat indah. Aku punya yang lebih cantik dan lebih bagus. Aku punya gembok panjang umur yang terukir karakter, Shou, di mana kalian menyimpannya? Saat aku biasanya merapikan barang-barang Putri, tidak pernah melihat ada gembok panjang umur. Kami juga tidak pernah melihatnya bagaimana bisa hilang. Gembok panjang umur itu selalu kubawa. Jangan-jangan saat kita buru-buru pergi tadi, jatuh di Taman Kekaisaran. Putri, udaranya semakin dingin. Sudah setengah jam Anda mencari. Bagaimana kalau istirahat dulu, besok cari lagi? Saya tidak kedinginan, saya ingin mencari lagi. Kalau Putri jatuh sakit, saya pasti akan dimarahi lagi. Feiyan, kamu pulang ambilkan selimut untukku. Saya tidak akan kedinginan, baik Putri. Kalau begitu, saya tahu jalan ke istana Putri, tidak perlu khawatir. Benar-benar di sini. Bu Zhang, Bu Shen adalah saudara saya sebelum meninggal. Beliau meminta saya untuk menyerahkan kotak ini kepada Anda. Tapi sebelum sempat saya berikan. Anda sudah meninggal di istana, melangkah ke jalan kematian bertemu ibu di alam baka. Saya akan membakar kotak ini untuk kalian berdua. Terima barangnya, Rongan. Bu Shen dan Rongan adalah ibu dan anak putri ketiga. Benarkah Bu Shen adalah ibu Rongan? Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Saya ada urusan penting, mohon izin pamit putri ketiga. Sekarang bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Wusaid, beritahu saya apa yang harus dilakukan. Katakan padaku, Wusaid. Ibu angkatku memberiku nama Wusaid. Selain mengajarkan saya 3 kebajikan dan 4 moral, juga ada 4 larangan keluarga.
Yai tidak boleh serka tidak boleh menjela tidak boleh menipu dan tidak boleh Jadi saya harus mandiri, tidak bisa mengandalkan orang lain. Feiyan baik putri. Segera dan ganti, baju hari ini, ayahanda akan meninggalkan istana. Saya harus cepat menemui ayahanda. Hamba menghadap putri ketiga. Saya ada urusan mendesak dengan ayahanda, tolong sampaikan. Lapor putri kaisar baru saja. Kenapa terburu-buru menemui kaisar, ada apa? Deshan menghadap Selir Wei. Apa ini? Ini jimat keselamatan. Dahan tahu ayahanda. Hari ini akan pergi ke daerah bencana, jalannya jauh dan sulit. Sengaja memohon kepada dewa, agar ayahanda sehat dan selamat. Kereta kaisar sudah berangkat. Deshan, kamu terlambat. Kalau begitu tunggu ayahanda pulang. Deshan akan menyerahkannya langsung. Kamu masih ingin memberikannya kepada kaisar? Apakah kau pikir bisa menipu mata saya? Deshan tidak mengerti. Tas jin ini jahitannya jelek. Barang mainan seperti ini tidak pantas diberikan kepada kaisar. Ini jimat keselamatan? Lebih cocok untukmu. Karena tidak bisa memberikan jimat keselamatan kepada ayahanda secara langsung, Deshan ingin keluar istana menuju kuil 1000 Buddha di timur kota, untuk membacakan sutra dan berdoa bagi ayahanda. Memohon perlindungan Tuhan agar perjalanan ini aman. Saya mohon izin dari Selir Wei. Berdoa untuk keselamatan itu bohong. Kau hanya ingin keluar istana untuk bersenang-senang. Selir Wei salah paham terhadap Deshan. Berdoa kepada dewa di istana sudah ada kuil Cuyun. Tidak perlu pergi jauh dari istana. Sudah kukatakan padamu, kau sekarang adalah putri kerajaan Tang, bukan lagi rumput liar di pinggir jalan. Harus tahu disiplin dan mematuhi aturan istana. Jangan bermimpi bisa keluar istana untuk bersenang-senang. Kau bilang ingin membacakan sutra untuk keselamatan kaisar. Itu akan kulakukan sendiri. Kau hanya perlu ingat, pagi menjahit, siang belajar, sore menulis. Lakukan tugasmu dengan baik, jangan berpikir yang lain. Harus tahu aturan istana. Semua orang harus patuh. Setelah kau masuk gerbang istana ini, jangan harap bisa keluar dengan mudah. Setiap kata yang kuucapkan kau harus ingat baik-baik. Inilah orang yang paling kuhormati. Pemuda berkuda putih, inilah tuan ketiga. Kau yang ketujuh. Asi hanya menyukai pemuda berkuda putih. Hanya dia yang membuatku rindu bahkan dalam mimpiku. Jika Tuhan berbaik hati membiarkan aku bertemu dengannya lagi, meski sebagai selir aku akan menyerahkan diriku. Kau masih sempat menikmati bunga? Nenek, sekarang ini masa sulit. Kau seharusnya lebih peduli pada saudara-saudaramu. Ada apa dengan mereka? Aku dengar dari dulu Asi bertemu dengan orang yang dihormatinya. Orang itu tinggi besar dan gagah, berwibawa, alis tebal dan mata bersinar. Dan dia juga orang kaya yang dermawan. Dia dan Asi benar-benar pasangan yang serasi. Aku tahu. Duosho dan orang itu benar-benar berbeda jauh. Tidak bisa dibandingkan. Aku takut dia berpikiran macam-macam Duofu. Duosho sudah besar dan mengerti nenek, kamu tenang saja. Kamu harus lebih perhatian sama Duosho. Ingat Duofu, perhatikan Duosho.